Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap penuh sukacita, dan penuh semangat meskipun berada di tempat adik-adik masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita. Adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik mengambil tempat duduk, mengambil posisi yang eh, baik supaya adik-adik kita semua bisa siap untuk beribadah dan fokus beribadah kepada Tuhan. Kalau adik-adik mempunyai alat musik, boleh main menyanyi memakai alat musik adik-adik. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan rapi ada kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita bersyukur kita punya hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Mari semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kami bisa mempersiapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, meskipun adik-adik dari tempat masing-masing, tetapi kami bisa sehati, tetap fokus, memuliakan nama Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Kiranya kita setiap hari punya hati yang penuh sukacita, sehingga selalu punya keinginan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagi lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kita selalu mendengarkan Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita siap untuk menjawab ya Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi dengan sudah berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami bisa fokus, bisa konsentrasi, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, adik-adik, ini ada seorang bapak. Siapa dia? Adik-adik, ternyata dia adalah Bapak Matias. Adik-adik, Bapak Matias ini seorang yang setia. Kenapa adik-adik Bapak Matias ini seorang yang setia? Karena Bapak Matias ini suka berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Yesus, ikut ketika Yesus pergi mengajar, melihat ketika Yesus melakukan mujizat, atau melayani orang banyak. Meskipun saat itu, Bapak Matias bukan salah satu dari 12 murid utama Yesus. Tapi Bapak Matias ini senang berkumpul bersama-sama dengan murid Yesus. Senang melihat, mengikuti ketika Yesus melayani. Sejak pertama Tuhan Yesus melayani ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai kenaikannya ke surga, Matias senang mengikuti Yesus, senang berkumpul bersama dengan para murid. Nah, adik-adik, suatu kali orang banyak sedang berkumpul di situ. Firman Tuhan tadi mengatakan kira-kira 120 orang yang berkumpul. Coba adik-adik lihat di tempat adik-adik masing-masing saat ini. Ada berapa orang yang ada di sana, coba dihitung. Mungkin ada 5, mungkin 4 orang. Nah, ini lebih banyak dari itu adik-adik. Ada 120 orang sedang berkumpul di tempat itu. Dan ada seorang bapak yang sedang berdiri di depan berbicara kepada mereka. Siapa dia? Ternyata dia adalah Petrus. Bapak Petrus sedang berbicara. Apa yang dia katakan? Bapak Petrus mengatakan demikian. Hai saudara-saudara, seperti yang kitab suci katakan, bahwa Yudas tidak lagi bersama-sama dengan kami. Karena itu, siapa yang akan dipilih untuk menjadi rasul menggantikan Yudas? Karena dia akan menjadi saksi tentang Kristus. Dia harus seorang yang selalu bersama-sama dengan kami sejak pertama kali Tuhan Yesus melayani, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sampai pada kenaikannya ke surga. Itu penting adik-adik, karena dia akan menjadi saksi tentang Kristus. Jadi dia harus tahu siapa itu Kristus, apa yang diajarkan dan dilakukannya. Nah, adik-adik, orang-orang mulai mencari-cari siapa yang kira-kira tepat seperti yang dimaksudkan oleh Bapak Petrus. Lalu mereka mendapatkan 2 orang. Nah, yang pertama yang pakai ikat kepala merah, adik-adik sudah tahu siapa dia. Ya, dia adalah Matias. Matias dipilih karena dia selalu bersama-sama dengan murid-murid. Dan satu lagi adalah Yusuf. Nah, adik-adik ada 2 orang yang dibawa kepada Petrus. Lalu bagaimana Bapak Petrus menentukan
Apakah Matias atau Yusuf yang akan menjadi rasul menggantikan Yudas? Adik-adik, Bapak Petrus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan tahu siapa kami. Tuhan mengenal hati kami. Pilihlah, tunjukkan kepada kami siapa yang tepat menjadi rasul menggantikan Yudas. Apakah Matias atau Yusuf? Lalu mereka membuang undi adik-adik untuk mengetahui siapa yang dipilih oleh Tuhan menjadi rasul. Nah, adik-adik tahu siapa yang dipilih? Ya, benar sekali. Matias akhirnya yang dipilih untuk menjadi rasul. Dan Matias mau, dia bersedia dipilih untuk melayani Tuhan, menjadi rasul yang nantinya akan menjadi saksi tentang Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang lain. Adik-adik, dari cerita Bapak Matias ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, belajar tentang kesetiaan Bapak Matias yang selalu ada bersama dengan para murid untuk mendengarkan Yesus, untuk melihat Yesus ketika Yesus melayani. Kemudian adalah kesediaan Bapak Matias. Bapak Matias mau ketika dipilih untuk menjadi saksi, nantinya menjadi berkat untuk orang banyak. Bapak Matias bersedia. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Nah, adik-adik, apakah kita orang yang setia? Misalnya saja ketika kita berdoa atau membaca firman Tuhan, apakah kita masih suka berdoa dan membaca firman Tuhan? Atau kita sudah mulai jenuh, mulai bosan, tidak suka berdoa dan membaca firman Tuhan, sehingga harus dipaksa-paksa oleh orang tua untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita tetap suka berdoa, tetap rajin membaca firman Tuhan, meskipun ada kesulitan, ada tantangan, ada film-film yang menarik, ada game-game yang menarik untuk kita mainkan, tetapi kita tetap suka berdoa, tetap menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Itu berarti kita adalah orang yang setia, karena kita tetap tekun melakukan apa yang harus kita lakukan meskipun ada banyak tantangan. Atau misalnya ketika kita mengalami kesulitan belajar, adik-adik yang saat ini belajar dari rumah, mungkin lebih sulit karena harus belajar online. Tetapi ketika adik-adik tetap mau melakukan yang terbaik, tetap berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, tetap mengerjakan dengan maksimal, maka itu berarti adik-adik juga adalah seorang yang setia. Sama seperti Bapak Matias tadi. Ketika Bapak Matias senantiasa berkumpul dengan murid-murid Yesus, mengikuti Yesus, meskipun saat itu dia bukan salah satu dari 12 murid utama Yesus. Tetapi dia tetap setia mengikuti Tuhan. Nah, apakah kita juga sedia, mau dipilih, mau dipakai untuk menjadi berkat buat orang-orang lain? Misalnya saja ketika adik-adik melihat papa mama seperti sedang mengalami masalah, apakah adik-adik mau dipilih, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat orang tua? Adik-adik bisa mendoakan papa mama, adik-adik bisa berkata pada papa mama, jangan takut, jangan sedih, mari kita berdoa papa mama, mari kita minta pertolongan Tuhan. Itu berarti adik-adik dipilih, mau dipakai untuk menjadi berkat. Atau ketika papa mama sedang kurang sehat, adik-adik melakukan pekerjaan-pekerjaan yang adik-adik bisa kerjakan di rumah, membereskan tempat tidurnya sendiri ketika bangun tidur, membersihkan alat makannya sendiri. Wah, itu berarti adik-adik juga sudah mau dipakai, mau dipilih untuk menjadi berkat buat orang tua, buat orang lain. Papa mama pasti senang ketika adik-adik melakukan hal itu. Coba tanya kepada papa mama, apakah papa mama senang kalau adik-adik membantu papa mama melakukan hal-hal itu? Pasti papa mama senang. Atau adik-adik kita juga bisa menjadi berkat
ketika kita mendoakan juga orang-orang lain. Misalnya saat ini kita berdoa untuk Bapak Presiden, orang-orang di dalam pemerintahan, supaya bisa menangani persoalan wabah virus ini dengan baik, supaya bisa diselesaikan dengan baik. Atau kita bisa mendoakan para dokter dan perawat yang merawat orang-orang yang sakit. Kita doakan supaya mereka punya tubuh yang sehat, punya kesabaran, punya hikmat dari Tuhan ketika merawat orang-orang sakit. Nah, itu berarti adik-adik juga sudah mau bersedia dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang lain. Nah, adik-adik, ini ayat hafalan kita untuk minggu ini. Nanti adik-adik hafalkan di rumah adik-adik masing-masing ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Kakak membaca dari sini, adik-adik juga membaca dengan suara yang jelas. Mazmur 45 ayat 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Nah, adik-adik itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik bisa menghafalkan supaya bisa menolong kita untuk tetap setia dan sedia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kisah tentang Bapak Matius yang setia dan yang sedia dipilih oleh Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga menjadi anak-anak yang tetap setia melakukan tugas kami, apa yang harus kami lakukan sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami juga punya kerelaan dan sukacita untuk boleh dipilih, dipakai oleh Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sementara kita tinggal di rumah ini, stay at home, kakak tetap mengingatkan adik-adik untuk tetap makan makanan yang sehat, bukan hanya yang lezat, tetapi yang sehat, buah, sayur, sehingga tubuh kita tetap sehat dan tidak gampang sakit. Kak juga mengingatkan untuk adik-adik istirahat yang cukup, tidak bermain sampai larut malam sehingga kita kurang tidur, tapi kita harus istirahat yang cukup sehingga tubuh kita juga tetap fit. Juga menjaga kebersihan dengan rajin mandi, menjaga kebersihan tubuh kita, mencuci tangan, dan juga menjaga barang-barang di sekitar kita dan juga lingkungan kita. Kita mengingatkan juga untuk adik-adik tetap rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, supaya kita mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan juga adik-adik tetap harus mengerjakan pekerjaan sekolah dengan baik, belajar dengan rajin, sehingga kita tetap melakukan yang terbaik, tetap bisa belajar dengan maksimal. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Ini untuk kelas Batita dan kelas 1, yaitu melakukan komitmenku. Adik-adik boleh melihat atau mengingat kembali aktivitas yang sudah pernah adik-adik kerjakan di minggu-minggu yang lalu. Misalnya adik-adik pernah membuat pola ikan dan kemudian menuliskan komitmen di dalamnya. Adik-adik juga membuat waktu yang lalu kotak kebaikan, di mana adik-adik akan mengisi biji-bijian ketika adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Kemudian minggu lalu adik-adik juga membuat pohon syukur, di mana adik-adik menuliskan ucapan syukur dan komitmen adik-adik. Nah, hari ini adik-adik boleh melihat kembali dan mengingat kembali komitmen yang pernah adik-adik tuliskan. Lalu adik-adik pilih satu komitmen yang adik-adik ingin lakukan dalam minggu ini. Misalnya saja adik-adik ingin rajin berdoa, adik-adik ingin rajin membaca firman Tuhan, adik-adik mau membantu orang tua dengan menyapu, atau melipat selimutnya sendiri, membereskan tempat tidurnya sendiri, dan sebagainya. Nanti ketika adik-adik melakukan komitmen adik-adik, minta tolong papa mama atau kakak untuk memfoto ketika adik-adik melakukan komitmennya. Nah, kemudian kirim foto adik-adik ke kakak-kakak di kelas adik-adik masing-masing. Kakak tunggu ya. Nah,
Ini untuk kelas 2 dan kelas 6. Kita akan membuat kartu doa. Adik-adik siapkan kertas atau karton, gunting, pensil warna, atau krayon, kemudian boleh juga stiker, kertas-kertas hias kalau adik-adik punya. Kemudian potong kertas sesuai bentuk yang adik-adik suka. Di sini kakak memotong bentuk hati. Adik-adik boleh juga membuat bentuk hati atau lingkaran, atau bintang, atau kotak, atau persegi panjang sesuai yang adik-adik suka. Lalu pada bagian depan, tuliskan kartu doaku. Kemudian hias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Bisa dengan digambar, bisa dengan mewarna, bisa dengan menempel stiker, dengan kertas hias dan sebagainya, sesuai kreativitas yang terbaik dari adik-adik. Kemudian di bagian belakang atau di baliknya, tuliskan siapa yang ingin adik-adik doakan dalam minggu ini. Misalnya di sana kakak tuliskan untuk hari Minggu, kita mendoakan orang tua, papa mama. Untuk hari Senin, misalnya adik-adik ingin mendoakan Bapak Presiden. Kemudian besoknya misalnya adik-adik ingin mendoakan para dokter atau perawat dan sebagainya. Satu hari, satu orang yang adik-adik ingin doakan dalam minggu itu, tuliskan di kartu doa adik-adik. Kemudian adik-adik boleh memberikan pita atau tali kalau adik-adik ingin menggantungnya. Atau kalau tidak, adik-adik tidak perlu memberikan tali, adik-adik boleh menyelipkan sebagai pembatas Alkitab di Alkitab adik-adik. Kemudian tunjukkan hasil karya adik-adik. Foto sambil memegang hasil karyanya dan kirimkan kepada kakak-kakak di kelas adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Titipkan kepada papa mama, orang tua, minta tolong untuk mengantarkan memberikan ke kantor gereja. Atau adik-adik boleh masukkan dalam amplop, kemudian disimpan dulu, dikumpulkan, nanti kita bawa ketika kita sudah bisa kembali beribadah ke gereja. Adik-adik bisa menyimpannya dulu, nanti diberikan waktu kita bisa kembali beribadah di gereja. Adik-adik, kita akan berdoa untuk beberapa hal pada hari ini. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, untuk keluarga dan diri kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk orang-orang yang di dalam pemerintahan. Mari Engkau yang memberikan hikmat untuk Bapak Presiden maupun orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, supaya mereka bisa memikirkan hal-hal yang baik untuk menangani wabah virus yang sekarang ini sedang kami alami. Engkau menolong supaya situasi bisa menjadi semakin baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Residen Sudirman. Kiranya Tuhan yang akan menolong supaya gereja kami, GKI Residen Sudirman ini, para hamba Tuhan, para majelis, para anggota jemaat yang ada di dalamnya, semua di dalam tangan perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami semangat, supaya kami tidak khawatir, tidak menjadi patah semangat di dalam situasi seperti sekarang ini. Tetapi kami tetap berpegang teguh, bersandar, dan percaya kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami berdoa untuk orang tua, kakak adik, dan kami semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan juga memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan memberikan kepada kami hati yang terus mengasihi Tuhan, yang terus penuh sukacita ketika beribadah kepada Tuhan, meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hati yang sudah dengan sukacita memberikannya. Dan Tuhan menolong, memberkati, sehingga apa yang dikumpulkan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah pada minggu yang akan datang. Kakak ingatkan kembali untuk adik-adik sudah mandi ketika akan beribadah. Adik-adik memakai juga pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan.
Adik-adik juga pilih tempat duduk yang tepat, tempat duduk yang cocok sehingga adik-adik bisa fokus, bisa konsentrasi ketika beribadah kepada Tuhan. Kita tidak sambil tiduran atau berbaring ketika beribadah, kecuali ketika kita benar-benar sedang sakit. Adik-adik juga siapkan waktu yang tepat, waktu yang baik untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa konsentrasi dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Siapkan Alkitab, dan adik-adik ajak papa mama, adik-adik boleh ajak kakak adik atau keluarga untuk boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik. Oke adik-adik, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.